Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel Adi TV Elektronik. Pada kali ini kita akan memperbaiki sebuah receiver digital dengan kerusakan untuk satelit palapa yang bisa ditangkap hanya bagian vertikal, namun untuk horizontalnya tidak dapat, dan begitu juga dengan Telkom di horizontal juga tidak dapat ya. Kalau vertikal di Telkom saya kurang tahu, karena kebetulan untuk satelit Telkom vertikal tidak ada frekuensinya. Jadi seperti ini, kita akan cek. Ini adalah RTP, polarisasinya adalah vertikal ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk horizontalnya, nah ini dia TV1, dia kosong, tidak dapat. Ini sudah kita coba dengan receiver kita yang sebelah sana ya, itu receiver kita yang masih bagus. Dan kalau pakai receiver kita, signal untuk frekuensi horizontal, vertikal di satelit palapa dan Telkom semua dapat. Jadi ini adalah kerusakan di bagian polarisasi pada receiver yang ini ya, yang lagi kita program ini. Untuk Telkom, nah ini Telkomnya dua-duanya hidup, udah tepat. Kemudian kita akan masukkan frekuensi transip ya. Oke, nah tidak dapat teman-teman, kosong. Kita simpan juga tidak dapat. Kemudian RTP ini kalau kita rubah vertikal jadi horizontal, nah dia tetap dapat ya, seperti ini. Jadi pada posisi horizontal polarisasinya atau polaritasnya itu tetap dapat. Nah apakah yang menyebabkan kerusakannya? Di sini akan saya beritahu apa saja. Nah untuk kasus seperti ini teman-teman, yang perlu kali kita perhatikan adalah tegangan dari power supply ini harus normal ya. Kemudian jika sudah normal, maka silahkan cek untuk transistor sebagai sistem polarisasinya, yaitu S8550, ini dicek. Kemudian juga elko yang kecil ini 100 UF 35 volt, atau ada juga yang memakai 47 UF 50 volt. Ini kita cek. Namun jika teman-teman sudah cek ini namun tidak menemukan kerusakannya, maka seperti yang saya bilang tadi, tegangannya harus normal teman-teman ya, terutama tegangan untuk 20 volt. Tegangan 20 voltnya harus normal, begitu juga dengan tegangan 3,3 nya. Nah sekarang kita akan cek tegangannya. Yang 20 voltnya perhatikan teman-teman, nggak keluar ya, tidak keluar. 15 volt keluar normal, 3,3 juga keluar ya, di 15. Nah di sini ada yang janggal teman-teman, tegangan 20 voltnya ternyata tidak keluar teman-teman. Kita langsung ukur dari L nya ini atau induktornya ini yang warna hijau. Keluar ya. Kemudian ujung satu lagi, nah tidak keluar teman-teman. Kalau yang ini dia keluar,
20 volt. Kemudian di ujungnya tidak keluar, di ujung yang mengarah ke mesin mainboard ini ya, atau chipset ini tidak mengeluarkan tegangan. Artinya induktor ini lagi bermasalah atau dia putus mungkin ya. Jadi kita akan ganti dengan resistor 1 ohm juga bisa teman-teman ya. Nah, ini dia resistor induktor teman-teman, induktor yang bentuknya seperti resistor ya. Kita akan ukur kali 1 saja. Ternyata dia sudah rusak teman-teman, tidak nyambung lagi ya, artinya dia sudah putus. Kita akan ganti dengan resistor 1 ohm, karena kalau induktor ini kita akan sulit carinya di toko ya. Kita bisa ganti dengan alternatifnya, itu ya resistor 1 ohm coklat, hitam, emas ya, setengah watt. Nah, ini dia. Jadi untuk teman-teman semua yang baru belajar servis elektronik, jadi kerusakan untuk yang seperti ini tidak selamanya kerusakan itu pada transistor transistor S8550 atau LM317 ya. Memang rata-rata umumnya di situ, tapi terkadang bisa juga pada induktor ini putus, jadi tegangan 20 voltnya tidak sampai ke mainboard ya, mengakibatkan mungkin sistem kerja di mainboard ini jadi terganggu, sehingga sistem polarisasinya juga akan terganggu ya. Oke, kita akan arahkan receivernya dan posisikan tester pada DC 50 volt dan akan kita ukur tegangan 20 voltnya, 20 volt ya. Oke, sudah keluar teman-teman. Oke, sudah keluar. Lalu kita akan tes untuk program kembali. Kita akan lihat apakah receiver ini bisa kembali normal. Nah, sekarang sudah bekerja teman-teman. Jadi untuk RTP yang pada polarisasi atau polaritasnya horizontal ini sudah tidak dapat lagi, artinya dia sudah bekerja sistem polarisasinya ya. Kita akan kembalikan ke posisi normalnya, yaitu vertikal. Nah, sudah dapat. Kemudian kita akan lihat satelit Telkom. Kita akan program frekuensinya transipi ya. Nah, sudah keluar. Nah, sudah keluar ya transipinya. Kemudian TV1 kita lihat. Nah, sudah keluar juga. Ini artinya perbaikan kita sudah selesai teman-teman. Jadi intinya semua kerusakan itu
penyebabnya bisa jadi beda-beda. Dengan itu banyaklah memperbanyak pengalaman sehingga kita akan mempermudah dalam perbaikan elektronik. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton tutorial ini sampai selesai. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa jika kalian suka dengan channel perbaikan ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di tutorial kita selanjutnya.